Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Selamat pagi, adik-adik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya salah satu siswa untuk memimpin doa hari ini. Ibu minta untuk ketua kelasnya ya, silahkan. Oke, untuk ketua kelasnya atau sekretarisnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh, ada ya. Oke, untuk yang tidak hadir siswanya, untuk ketua kelas nanti silahkan tandai ya temannya yang tidak hadir dan ditulis keterangannya alpa, sakit, ataupun izin. Oke, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan materi baru. Kan kemarin kan Ibu sudah menjelaskan kepada kalian, sama-sama kita membahas tentang sistem ekskresi pada manusia dan pada hewan. Nah, untuk materi selanjutnya ini kita akan membahas materi sistem koordinasi pada hewan invertebrata maupun vertebrata. Masuk yang tahap selanjutnya, penjelasan dari sistem koordinasinya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan untuk membahas materi sistem koordinasi pada hewan invertebrata maupun vertebrata, Ibu ingin membagi kalian beberapa kelompok. Nah, untuk kelompoknya itu ada 5 kelompok. Satu kelompok bisa 6 orang atau 5 orang. Dipilih sendiri atau Ibu yang milih? Oh, oke. Persetujuan kalian ya. Kalian yang pilih sendiri. Asalkan dengan syarat kalian harus diskusikan jika ada pertanyaan dari Ibu, dan jangan lupa ketika Ibu memberikan materi, kalian harus mencatat. Meskipun kalian berkelompok, kalian harus masing-masing orang harus mempunyai catatan karena itu untuk nilai tambahan kalian kalau nanti Ibu memeriksanya. Oke. Kita akan masuki materi atau pembelajaran tentang sistem koordinasi pada hewan invertebrata maupun vertebrata. Ini sudah dibagikan kelompoknya? Oke, perhatikan ke depan ya. Ibu menjelaskan. Ibu kan sudah ada membagikan PPT juga ke kalian di Google Classroom untuk bahan materi kita pada hari ini. Tadi malam sudah Ibu kirimkan. Itu bisa dibuka ya. Jadi masing-masing orang bisa melihat juga, dan nanti sambil memperhatikan Ibu menjelaskan, kalian bisa catat hal-hal penting apa saja yang Ibu catat di papan tulis maupun nanti yang Ibu jelaskan secara intinya. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu kita akan masuk ke sistem saraf. Kemarin kan sudah kita bahas yang pada sistem koordinasi saraf pada manusia. Nah, kita akan mengulangnya kembali. Ada yang ingat pengertian dari sistem saraf itu apa? Ada yang tahu? Ya, jawabanmu hampir mendekati benarnya. Ada kelompok lain yang ingin mengajukan jawabannya atau pendapatnya? Oke, Ibu lanjutkan. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau mengingatkan kepada kalian yang punya buku paket biologi ataupun yang punya HP membawa, silahkan share sini Google. Bisa dicari di Google. Nah, untuk sekarang HP-nya tidak perlu digunakan karena kalian harus memperhatikan Ibu menjelaskan. Kalau ada yang ketahuan main HP, nanti akan Ibu ambil. Oke. Yang sistem saraf tadi ya, sistem saraf itu merupakan sistem saraf yang khas bagi hewan. Nah, kenapa sistem saraf ini pada hewan itu sangat khas? Karena di dalam sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Nah, perlu diperhatikan. Sistem saraf yang khas ini bagi hewan itu adalah sangat khas karena itu sistem sarafnya tidak dimiliki oleh tumbuhan. Nah, sistem saraf yang dimiliki oleh hewan ini berbeda-beda. Nah, timbul pertanyaan lagi. Kenapa berbeda-beda sistem sarafnya pada hewan? Oke, kita akan membahas satu persatu hari ini. Nah, sistem saraf pada yang dimiliki hewan itu berbeda-beda karena
Semakin tinggi tingkatan hewan, tingkatan sistem sarafnya, maka akan semakin kompleks sistem saraf pada hewan tersebut. Jadi sudah diketahui ya mengapa sistem saraf yang dimiliki oleh hewan itu dapat berbeda-beda. Jawabannya tadi, karena semakin tinggi tingkatan hewan, semakin kompleks sistem sarafnya. Oke, untuk selanjutnya, sistem saraf ini tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk yang sangat bervariasi. Meskipun sistem saraf ini atau sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, di dalam sistem saraf itu tadi kan sudah terdiri dari berjuta-juta sel. Nah, di dalam berjuta-juta sel itu mempunyai bentuk yang sangat bervariasi. Nah, di dalam bentuk yang bervariasi itu ada dua sistem. Ada sistem saraf dan sistem saraf tepi. Nah, sebelum kita masuk penjelasan ke sistem saraf pada hewan invertebrata maupun vertebrata, tadi pengantarnya ya. Oke, perlu kalian catat dan kalian ingat. Tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari sistem koordinasi dan sistem vertebrata ini, hewan invertebrata maupun vertebrata ini, ada yang tahu bagaimana tujuan pembelajaran kita? Ketua kelas? Ya. Oke. Tujuan pembelajaran. Jangan lupa ya, hal-hal yang penting yang Ibu sampaikan harus dicatat di papan tulis maupun yang Ibu materikan atau yang jelaskan secara langsung. Yang pertama ini ada, ya benar kata temanmu tadi, kita atau siswa dapat mengetahui pengertian tadi dari sistem koordinasi vertebrata dan invertebrata. Nah, ini yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari sistem koordinasi hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, ada yang tahu sistem invertebrata dan vertebrata itu apa perbedaannya? Kalau vertebrata apa? Ya, vertebrata itu yang memiliki tulang belakang. Benar kata temanmu. Bagus pendapatnya. Oke, hewan invertebrata berarti ya kebalikannya, yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Himbauan untuk yang lainnya memperhatikan. Untuk diskusinya nanti ya, jika Ibu ada ingin bertanya kepada kalian, jadi kalian akan diskusikan bagaimana hasil diskusinya. Oke. Yang pertama, ini dari referensi Ibu ya, dari buku Ibu. Yang punya buku silahkan. Dari PPT juga bisa, yang Ibu bagikan itu silahkan diperhatikan. Nah, kita kan tadi kan ada tujuan pembelajaran, siswa dapat mengetahui pengertian dari sistem koordinasi vertebrata dan invertebrata. Nah, itu sudah diketahui ya, vertebrata apa, hewan invertebrata apa. Nah, itu yang salah satunya. Kemudian, yang kedua, yang pastinya setelah kita mengetahui pengertian dari sistem koordinasi pada vertebrata maupun invertebrata, pastinya setelah kita mengetahui pengertiannya, pasti kita harus mengetahui apanya. Oh, ya. Bagus, Ibu ingin melengkapinya. Maksud kalian pasti ini ya, siswa itu mampu atau dapat mengenal contoh atau jenis-jenis hewan pada invertebrata maupun vertebrata.
dan vertebrata. Oke, ini sambil dicatat ya. Kemudian ini kan sudah diketahui jenis-jenis, siswa mampu atau dapat mengenal jenis-jenis hewan invertebrata dan vertebrata. Nah, kalian harus mengetahui jenis-jenis dari hewan invertebrata maupun vertebrata itu apa saja. Misalkan invertebrata apa contohnya, jenis hewannya, dan vertebrata apa. Kemudian setelah kita mengetahui jenis-jenisnya, baru kita akan memasuki ini ya, ibu garis bawahi. Kalian harus mengerti pengertian jenis-jenis, poin-poin penting itu harus kalian ingat. Kemudian siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan menjelaskan sistem organ yang ada di hewan vertebrata maupun invertebrata. Sistem organ. Oke. Nah, intinya ketiga ini, tujuan pembelajaran ketiga ini yang mampu atau yang harus kalian ingat. Kita harus mengetahui pengertiannya, jenis-jenisnya, kemudian sistem organnya. Setelah kita mengetahui sistem atau pengertian dari sistem koordinasinya hewan invertebrata maupun invertebrata, kemudian kita akan dapat mengenal jenis-jenis atau contoh dari hewan invertebrata maupun vertebrata. Selanjutnya, setelah kita mengenal jenis-jenisnya, maka kita akan mengenal sistem organ atau sistem saraf koordinasi, atau bisa kita sebut sistem saraf, indera maupun yang lainnya pada hewan invertebrata maupun vertebrata. Oke, ini sudah kalian catat ya? Ya. Oke, untuk materi selanjutnya, ini perlu diperhatikan ya anak-anak. Kita memasuki sistem koordinasi pada hewan invertebrata. Yang pertama kita akan membahas pada sistem koordinasi hewan invertebrata. Nah, agar kalian lebih paham, Ibu di sini akan membuat suatu peta konsep hewan invertebrata. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan yang tidak bertulang belakang. Oke. Ada yang tahu contoh atau jenis dari hewan invertebrata itu apa? Hewan invertebrata itu hewan yang tidak bertulang belakang. Ada yang tahu? Ya, kamu? Ya, bisa. Yang pertama ada apa? Buat gini aja. Yang pertama itu ada cacing pita. Selanjutnya ada serangga. Oke, serangga atau insekta. Kemudian ada cacing tanah. Kemudian ada moluska. Oke, ini yang perlu kalian ingat. Di dalam hewan invertebrata ini adalah hewan yang tidak bertulang belakang atau yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, contoh dari
hewan invertebrata pada hewan yang tidak mempunyai tulang belakang ini, yang pertama ada cacing pita, serangga atau yang bisa kita sebut dengan insekta, kemudian ada moluska dan cacing tanah. Nah, pada hari ini kita akan membahas sistem organ atau sistem koordinasi pada hewan invertebrata ini. Ada cacing pita, serangga atau insekta, kemudian moluska dan cacing tanah. Oke, yang pertama ini jangan lupa dicatat ya. Yang pertama kita akan membahas pada cacing. Di dalam cacing itu perlu kalian ketahui, ini ya, misalkan gambarnya seperti ini. Ada di PPT kalian ya. Maaf ya ibu, gambarnya nggak terlalu bagus. Ini ilustrasi saja. Nah, bagian-bagian ini kan sudah ada di PPT kalian. Tuh di PPT kalian. Nah, untuk gambar yang di sebelah sini itu adalah disebut dengan ganglion pada cacing. Ganglion. Nah, untuk yang selanjutnya ada garis-garis ini bisa dilihat kan, itu apa, gambar apa? Oke, berkas saraf. Berkas saraf. Untuk selanjutnya, keterangan selanjutnya bisa kalian lihat sendiri ya di PPT. Yang pertama yang akan kita bahas adalah cacing, di mana cacing ini adalah hewan vermes. Hewan vermes ini memiliki suatu sistem saraf yang dapat berbentuk seperti tangga tali yang dapat memanjang ke arah atau ke ekor yang dapat membentuk simpul-simpul. Simpul-simpul itu bisa kalian lihat ya, simpul-simpul yang ada di contoh cacing pada cacing pita atau planaria yang ada di PPT itu bisa kalian lihat. Oke, ibu lanjut. Nah, simpul-simpul ini pada sarafnya itu terletak di bagian-bagian tertentu yang dapat disebut dengan ganglion. Untuk contoh dari cacing ini adalah yang pertama ada cacing pita. Cacing pita. Untuk yang pertama ini kita akan membahas yaitu pada cacing pipih dulu, atau yang disebut contohnya dengan planaria. Nah, pada cacing tanah ini terdapat dua ganglia kepala. Nah, ganglia itu ya ini ganglion. Kemudian ada terdapat lagi berkas saraf yang memanjang. Nih, berkas saraf yang memanjang ini nih. Kemudian ada berkas memanjang yang ke ekor, nih berkas sarafnya. Kemudian ada bercabang, membentuk cabang yang lebih kecil dan menjangkau seluruh bagian tubuhnya. Kemudian untuk selanjutnya ada cacing tanah. Kita akan membahas pada cacing tanah. Cacing tanah ini terdiri atas apa saja? Ada di PPT kalian yang sudah dibagikan. Ya, pertama pada ganglion kepala. Oke, pada ganglion kepala itu ada kumpulan badan sel saraf terletak di ujung depan tubuh pada ruas ketiga. Oke, kemudian selanjutnya ini bisa ya jadi contoh. Nah, biar kreatif dikasih gambar mata. Oke, selanjutnya ada ganglion bawah. Nah, ganglion bawah pada cacing tanah ini berada di bawah saluran pencernaan. Ganglion bawah kerongkongannya itu bisa juga kalian lihat di buku panduan kalian, buku siswa, ataupun dapat dari internet ya gambarnya. Kalian boleh cari gambar cacing tanah ini dari Google. Sudah kalian cari? Oh iya, ya gambarnya seperti ini.
Ya, diperhatikan ganglionnya. Ya. Oke, Ibu lanjut ya. Gambar yang kalian lihat itu pada buku kalian ataupun pada gambar shading dari Google kalian itu adalah ganglion bawah kerongkongan di bawah saluran pencernaannya. Kemudian pada ganglion ruas badannya itu pada cacing tanah itu terletak di saluran pencernaannya juga. Penjelasannya, di antara ganglion kepala dan ganglion bawah tadi, ganglion bawah yang kerongkongan itu, nah, terdapat dua buah saraf penghubung. Nah, dua buah saraf penghubung ini ada yang tahu apa? Ya, saraf penghubungnya? Ya, Ibu perjelas lagi ya. Dua saraf penghubung itu diantaranya ada ganglion bawah kerongkongannya dan ganglion ruas badan yang dapat satu buah saraf penghubung. Jadi perlu diperhatikan ya, di antara ganglion bawah kerongkongan pada cacing tanah dan ganglion ruas badannya pada cacing tanah ini, nah, di antara itu terdapat satu buah saraf penghubung. Jadi di antara mereka itu ganglion bawah kerongkongan maupun ganglion ruas badan pada cacing tanah mempunyai satu buah saraf penghubung. Oke, sampai di sini paham? Oke, paham. Jangan lupa dicatat ya yang Ibu jelaskan. Jadi jangan kalian, misalkan Ibu bilang ini A, itu B, itu panjang lebar, jangan kalian tulis semua. Jadi kalian itu mendengarkan Ibu dan ketika Ibu menjelaskan, kalian itu mencatat bagian-bagian atau hal-hal yang penting saja. Kalau yang menurut kalian itu penting, silahkan kalian catat. Dicatat, tangan yang bekerja, tapi jangan bersuara ataupun jangan ribut. Diskusinya nanti ya, dilanjutkan lagi. Oke, untuk selanjutnya, pada tiap-tiap ruas tubuh itu akan terdapat ganglion yang dapat membentuk cabang-cabang ini tadi, di mana cabang-cabangnya itu berupa cabang-cabang halus. Nah, cabang-cabangnya halus ini dapat berfungsi mengatur gerakan tubuh pada cacing tanah tersebut. Oke, kita lanjut ya. Bisa kalian lihat ya, ada di situ Ibu ada kirim PPT, sistem saraf pada cacing tanah yang lebih jelasnya itu. Nah, untuk selanjutnya ada serangga. Kita masuk ke serangga. Penjelasan serangga atau insekta ini sendiri ya. Sebelum Ibu masuk ke serangga atau insekta, ada yang tahu sistem saraf serangga ini mirip dengan sistem saraf apa? Apa? Mirip dengan sistem saraf moluska? Yang benar. Kayaknya salah deh kamu. Coba kamu cari lagi tahu. Ya temanmu? Ya, mirip dengan cacing tanah. Itu kan sudah ada di PPT kan? Di PPT Ibu kan yang sudah Ibu bagikan. Ya. Sistem saraf pada cacing tanah itu, sistem saraf pada serangga itu mirip dengan sistem saraf pada cacing tanah. Nah, apa sajakah sistem sarafnya itu? Pada serangga itu sistem sarafnya itu yang pertama tadi ganglion kepala. Nah, ganglionnya kepala ini menerima urat saraf yang berasal dari mata dan antena. Nah, bisa kalian lihat ya di PPT kalian ya.
PPT kalian tuh kan ada gambar sistem saraf serangga ya. Sistem saraf serangga. Nah, di situ antena, yang antena itu kan seperti ini ya. Ibu nggak bisa menggambar secara bagus. Jadi kalian perhatikan aja di PPT kalian, udah ibu ada tampilan gambarnya sistem koordinasi hewan invertebrata pada serangga itu. Oke, pada serangga ini perlu kalian ketahui terdapat dua benang saraf. Dua benang saraf itu akan membentang sejajar sepanjang tubuhnya. Nah, kemudian dua benang saraf yang sejajar membentang itu sepanjang tubuhnya itu akan menghubungkan ganglion satu dengan ganglion yang lainnya. Nah, sedangkan untuk sel saraf pada serangga ini yaitu berupa sel saraf tepi yang dapat terdiri dari 3 macam sel saraf. 3 macam sel saraf. Oke. 3 macam sel saraf itu yang pertama ada terletak di sel saraf indranya. Nah, mengapa terdapat di sel saraf indranya? Nah, terdapat di sel saraf indranya itu karena terjadinya di sel saraf ini itu ketika pada serangga ini membawa impuls dari saraf indranya. Kemudian macam-macam sel sarafnya itu yang kedua ada saraf perantara. Saraf perantara ini atau intermunsial ini, saraf ini akan membawa impuls antara sel saraf. Kemudian sel saraf yang motor itu akan membawa impuls dari pusat ke integrasi menuju ke otot. Nah, perlu kalian ingat dan kalian ketahui yang sistem saraf tepi yang ada di serangga itu ada 3 macam, yaitu ada sel saraf indra, sel saraf perantara, dan sel saraf motor. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada yang dijelaskan, akan kita jelaskan atau ibu jelaskan kita sama-sama pada moluska. Ada yang tahu contoh dari moluska itu apa? Ada yang tahu? Dari tadi ibu menjelaskan. Ibu mau minta pendapat kalian apa? Ayo. Oke. Bisa itu. Ya. Siput, benar. Oke, ibu langsung saja ya melanjutkan materinya. Kita masuk ke moluska. Moluska ini sistem sarafnya terdiri dari 3 buah ganglion utama. Oke, sistem sarafnya ini sudah kalian catat? Sudah kalian catat? Oke, nanti dia. Oke, ibu hapus sebentar ya. Oke, ibu hapus sebentar ya sedikit. Kita masuk ke penjelasan yaitu pada moluska. Oke, pada moluska. Nah, pada moluska ini terdiri atas 3 buah ganglion utama. 3 buah ganglion utama. Yang pertama, ada yang tahu apa? Iya, ganglion otak. Atau bisa disebut dengan ganglion cerebral. Yang kedua yaitu pada ganglion visceral. Ganglion visceral. Atau ganglion organ-organ dalam. Ganglion organ dalam. Oke. Yang ketiga yaitu ada ganglion kaki.
atau bisa disebut dengan pedal. Nah, ini adalah 3 buah ganglion utama yang terdapat di moluska. Ada ganglion otak atau cerebral, ganglion visceral atau ganglion organ dalam, kemudian ganglion kaki atau pedal. Ini perlu kalian catat untuk tambahan referensi kalian. Ibu minta ini akan menjadi bahan diskusi kalian, tetapi ibu tidak meminta untuk hari ini kalian kumpulkan, bisa kalian kerjakan juga jika ibu nanti beri waktu. Ini ada 3. Nah, kemudian dari ketiga ganglion ini, ganglion utama ini akan dihubungkan oleh tali saraf yang disebut dengan longitudinal. Nah, sedangkan tali saraf longitudinal ini akan dihubungkan oleh saraf transversal ke seluruh bagian tubuh pada moluska. Kemudian di dalam ganglion ini atau di dalam ganglion pedal ini akan terdapat statosit atau statoksit yang dapat berfungsi sebagai alat keseimbangan. Tapi perlu diperhatikan, terdapat juga kelenjar endokrin, misalnya pada kelenjar optik pada oktopus. Itu pada moluska. Perlu kalian ketahui lagi dan ingat, ini penting sekali buat kalian diingat. Ini perlu kalian tambahkan referensi untuk tugas kelompok kalian. Penjelasan dari ketiga ganglion ini. Kemudian ada otak maupun tentakel. Pada moluska itu berisi sel-sel yang berupa neurosekresi. Nah, untuk apakah pada moluska ini berisi sel-sel neurosekresi? Ada yang tahu? Oke, yaitu menghasilkan neurohormon. Nah, neurohormon ini berfungsi merangsang produksi sperma, merangsang perkembangan telur, proses pendewasaan atau pertumbuhan ovarium dan testis. Nah, untuk selanjutnya, hubungan ganglion otak ini atau kelenjar optik moluska sama seperti hubungan hipotalamus, hipofisis, gonad pada vertebrata. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pada hewan vertebrata. Ibu mau tanya kepada kalian, apakah kalian tadi ada yang memahami tentang bagaimana penjelasan dari hewan invertebrata? Ya, hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya apa saja tadi? Ya, kelompok kalian yang ribut. Contohnya apa saja tadi? 1 atau 2 contoh. Ya. Nah, temanmu salah berarti kamu tidak memperhatikan. Kasihan yang lain memperhatikan. Kelompok kamu yang ribut. Mohon ya untuk yang lainnya diperhatikan. Supaya kita sama-sama memahami dan sama-sama kita bisa tahu tentang sistem koordinasi pada hewan invertebrata maupun vertebrata. Oke, Ibu lanjut ya. Kemudian pada hewan vertebrata. Pada hewan vertebrata itu, sebentar ya. Oke, pada hewan invertebrata itu bisa sambil lihat bukunya atau searching dari Google. Hewan vertebrata itu apa dan bagaimana atau apa saja contoh dari hewan vertebrata itu sendiri.
hewan vertebrata. Vertebrata. Oke. Hewan vertebrata apa tadi? Kebalikannya dari hewan invertebrata? Ya, hewan bertulang belakang. Hewan bertulang belakang. Oke. Kita akan mengetahui contoh dari hewan vertebrata. Yang pertama ada apa saja? Yang ada di kehidupan sehari kalian, kehidupan sehari-hari kalian. Yang sering kalian makan. Ya, pisces atau ikan. Selanjutnya ada ya amfibi. Kemudian ada ya aves. Kemudian ada reptil dan mamalia. Oke. Di sini kita akan membahas satu persatu sistem koordinasi pada hewan vertebrata, yaitu ada pisces, amfibi, aves, reptil, dan mamalia. Nanti kalian bisa membedakan ya, perbedaan dari sistem koordinasi pada hewan invertebrata maupun vertebrata. Oke, selanjutnya pada pisces. Pisces itu ada, kita bisa contohkan ikan. Nah, otak pada pisces ini atau ikan terdiri atas ada otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Oke. Nah, pada otak pisces itu terdiri dari otak depan. Jadi pada ikan itu otak depannya itu berhubungan langsung dengan indera atau sistem penciumannya. Oke, kita lanjut ya tadi pada pisces. Perlu kalian ingat dan kalian ketahui. Nah, kita udah bahas otak depan, otak tengah yang tadi. Nah, otak depannya itu berhubungan dengan saraf pencium, sedangkan otak tengahnya itu berhubung dengan saraf penglihatannya. Kita lanjut ke mamalia ya, langsung. Otak hewannya itu mamalia terdiri atas dari otak depan, otak tengah, dan belakang juga. Nah, pada mamalia ini perlu kalian garis bawahi, sistem sarafnya itu berkembang dengan baik. Ada di buku panduan kalian itu. Oke, untuk tambahan materi, Ibu kan di PPT tidak ada menampilkan hormon invertebrata maupun vertebrata. Nah, ada di buku panduan kalian. Umumnya itu dihasilkan oleh apa? Hormonnya. Ibu lanjutkan ya. Hormonnya apa? Oh iya, hampir sama dengan hormon yang dihasilkan vertebrata. Nah, atau hormon yang dihasilkan manusia. Oke, kita lanjut ke amfibi. Perhatikan ya kalian, ke amfibi. Nah, otak atau sistem saraf pusat ini terbagi menjadi otak besar pada amfibi. Ada 3. Otak besarnya aves. Ada yang tahu? Pada aves itu contohnya apa? Pasti kalian tahu. Oke, contohnya itu pada burung. Nah, pada burung itu terdapat sistem saraf atau sistem koordinasinya. Ya, yaitu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Selanjutnya, kita masuk ke reptil. Di bagian reptil ini, di otak besarnya itu atau lobus olfaktorius ini yang merupakan pusat pencium berkembang dengan baik. Sehingga sistem indera penciuman itu akan lebih tajam pada reptil ini. Oke, untuk hari ini atau materi hari ini udah Ibu sampaikan kan? Tadi udah Ibu jelaskan. Kita hari ini membahas tentang
sistem koordinasi pada hewan invertebrata maupun vertebrata. Dan ada tambahan tadi, sekilas ada tentang hormon invertebrata maupun vertebrata. Oke, Ibu di sini mau bertanya kepada kalian, kan kalian sudah berkelompok kan itunya, mendiskusikannya sudah berkelompok. Nah, Ibu ingin menanyakan kalian kuis secara lisan aja, biar kalian ingat pembahasan Ibu yang tadi. Untuk kelompok yang bisa atau yang perwakilannya akan mendapatkan nilai tambahan. Oke. Untuk yang pertama, Ibu tadi kan ada menjelaskan tentang hewan invertebrata maupun vertebrata. Hewan invertebrata itu apa? Dan apa saja contoh-contohnya? Kelompok siapa yang bisa cepat? Ya. Apa saja? Ya. Hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya tadi sudah dijelaskan. Siapa? Ya, ada cacing pita. Ada apa cacing pita contohnya? Salah satu contohnya saja yang kita jelaskan tadi sama-sama. Ibu jelaskan. Planaria. Ya, planaria. Kemudian ada cacing tanah. Ya. Ya, insekta. Contohnya apa tadi? Serangga. Ya, serangga. Kemudian ada moluska. Apa? Pada siput. Ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian catat ya di buku masing-masing, jangan lupa. Jika kalian tidak mencatat atau satu siswa ada yang tidak mencatat, nanti tidak akan mendapatkan nilai dari Ibu atau nilai tambahan dari Ibu. Nah, untuk soal selanjutnya, untuk soal yang terakhir, kita tidak usah banyak-banyak ya, kita mereview sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Oke. Mengapa burung tadi seimbang terbangnya? Apa yang menyebabkan burung tersebut seimbang? Ya, kelompok itu perwakilannya. Oke. Ya, hampir benar sekali jawaban dari teman kalian. Beri aplaus dulu. Kesimpulannya itu adalah pada hewan itu sistem sarafnya itu berbeda-beda. Kemudian yang berbeda itu adalah semakin kompleksnya itu sistem sarafnya, maka akan semakin tinggi tingkatan hewannya. Oke. Untuk ketua kelasnya silahkan memimpin doa. Oke. Berdoa selesai. Oke. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya belajar dan catatannya, jangan lupa. Selamat pagi.